Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan naker sekalian yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang baik ini. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyusunan struktur dan skala upah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lebih detail terkait penyusunan struktur dan skala upah dengan menggunakan metode poin faktor. Berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 2017, di sana dijelaskan setidaknya ada 3 contoh metode penyusunan struktur dan skala upah yang dapat rekan-rekan naker sekalian pakai, yaitu metode ranking sederhana, metode 2 titik, dan metode poin faktor. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu metode poin faktor. Secara garis besar, metode poin faktor sama dengan metode 2 titik. Hanya saja ada 2 tahapan tambahan sebelum kita menyusun struktur dan skala upah, yaitu kita harus melakukan analisis jabatan dan juga evaluasi jabatan. Di mana dalam analisa jabatan yang menjadi outputnya adalah uraian jabatan. Uraian jabatan tersebut nanti akan digunakan pada tahap evaluasi jabatan, sehingga hasil dari evaluasi jabatan tersebut adalah bobot atau poin atau peringkat jabatan. Bobot atau poin atau peringkat jabatan inilah yang nanti akan dijadikan dasar dalam penyusunan struktur dan skala upah. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tahap pertama dan kedua tentang analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Nah, sekarang kita akan membahas tahap terakhir, yaitu tahap ketiga tentang penyusunan struktur dan skala upah. Jadi, sebelum rekan-rekan naker menonton video ini, saya sangat menyarankan untuk menonton terlebih dahulu ya video part 1-nya yang membahas langkah pertama dan kedua penyusunan struktur dan skala upah menggunakan metode poin faktor ini. Oke, kita sedikit mengulang ya rekan-rekan naker. Di tahap sebelumnya, kita sudah mendapatkan skor nilai hasil dari evaluasi jabatan untuk masing-masing jabatan seperti yang terlihat pada layar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas atas dari poin tertinggi dan batas bawah dari total poin terendah. Caranya dengan membulatkan dalam ratusan ke bawah untuk total poin terendah dan membulatkan dalam ratusan ke atas untuk poin tertinggi, sehingga didapat batas bawah poinnya adalah 100 dan batas atas poinnya 900. Kemudian setelah itu kita tentukan jumlah golongan jabatan berdasarkan interval total poin. Jumlah interval sama dengan jumlah golongan jabatan. Pertama, kita tentukan interval poin. Contoh interval yang kita tentukan adalah sama dengan 100. Maka jumlah interval yang diperlukan untuk membagi total poin antara batas bawah dan batas atas seperti yang terlihat pada layar ya, yaitu batas atas dikurangi batas bawah dibagi interval, maka kita dapatkan jumlah interval sama dengan 8. Maka dari itu jumlah golongan jabatan juga sama, yaitu 8. Kemudian di langkah selanjutnya setelah kita menentukan jumlah golongan jabatan adalah kita buat tabel interval poin dan golongan jabatan dengan interval sama dengan 100 dan poin batas bawah sama dengan 100. Maka untuk setiap golongan jabatan didapat interval total poin seperti tabel di layar. Dari tabel interval poin dan golongan jabatan didapat golongan jabatan untuk semua jabatan seperti pada daftar jabatan dan total poin yang terlihat pada layar. Kemudian di langkah selanjutnya kita tentukan rentang untuk masing-masing golongan berdasarkan tabel rentang. Oke, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya ya rekan-rekan naker di video tentang metode 2 titik, bahwa dalam pengupahan ada aturan tidak tertulis atau rule of thumb sebagai petunjuk dalam menentukan rentang. Aturan ini menyebutkan bahwa rentang untuk jabatan dalam suatu organisasi dikelompokkan dalam 3 klasifikasi, yaitu staff, supervisor, dan manajerial. Rentang ketiga klasifikasi ini tidak satu angka, melainkan merupakan sebaran seperti contoh dalam tabel rentang yang terlihat pada layar. Untuk menentukan rentang suatu jabatan, bisa mengambil satu angka di dalam sebaran sesuai klasifikasinya. Apabila rentang untuk klasifikasi jabatan staf 40%, supervisor 80%, dan manajerial 100%, kemudian ditambahkan pada tabel interval total poin dan golongan jabatan, maka diperoleh tabel seperti yang terlihat pada layar ya rekan-rekan naker. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel struktur dan skala upah seperti yang terlihat pada layar. Golongan jabatan dan rentang diambil dari tabel interval rentang dan golongan jabatan. Langkah selanjutnya, kita tentukan upah tengah untuk golongan jabatan rendah dan juga upah tengah untuk jabatan tertinggi. Maka didapat seperti yang terlihat pada layar bahwa upah tengah untuk golongan jabatan terendah atau golongan 1 sebesar Rp2.050.000 dan upah tengah untuk golongan jabatan tertinggi atau golongan 8 adalah Rp20 juta.
pada metode 2 titik, kita hitung upah tengah untuk semua golongan jabatan dengan persamaan garis lurus Y sama dengan A plus B dikali X, di mana Y adalah upah, X adalah golongan jabatan, A adalah intercept atau titik potong garis kebijakan upah dengan sumbu Y, dan B adalah slope, sudut kemiringan garis kebijakan upah. Oke, dengan menggunakan persamaan garis lurus tadi, kita cari tahu B dan A. Maka didapat nilai B adalah Rp2.564.286 dan nilai A adalah minus Rp514.286. Sehingga ketika kita sudah tahu nilai A dan B, kita bisa menghitung upah tengah dari setiap golongan jabatan. Contohnya yang terlihat pada layar adalah upah tengah golongan jabatan nomor 2, yaitu sebesar Rp4.614.286. Setelah kita hitung semua upah tengah dari semua golongan jabatan, maka didapat hasil seperti yang terlihat pada layar ya. Seperti pada metode 2 titik yang pernah kita bahas sebelumnya, untuk menemukan upah terkecil dan upah terbesar dari setiap golongan jabatan, kita gunakan rumus yang terdapat pada tabel rumus skala upah seperti yang terlihat pada layar. Maka dengan memasukkan rumus yang ada di tabel skala upah, kita dapat menemukan upah tertinggi dan upah terendah untuk golongan 1, yaitu untuk upah terkecilnya yaitu Rp1.708.333. Sedangkan upah terbesarnya yaitu di angka Rp2.391.667. Maka dengan cara yang sama kita dapat menghitung upah terkecil dan upah terbesar untuk golongan 2 sampai dengan golongan terakhir. Maka setelah itu kita hitung semua upah terkecil dan terbesar dari setiap golongan jabatan, maka akhirnya kita dapatkan struktur dan skala upah secara utuh seperti yang terlihat pada layar ya rekan-rekan Naker. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan Naker sekalian. Kita cukupkan videonya sampai di sini. Semoga video informasi ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk follow sosial media Disnaker, Instagram dan juga Facebook, karena di sana ada banyak info penting terkait ketenagakerjaan yang pastinya bermanfaat untuk kita simak. Jika rekan-rekan Naker ingin bertanya lebih lanjut terkait struktur dan skala upah atau hal lain terkait isu ketenagakerjaan, bisa disampaikan melalui email Disnaker ya. Pasti akan segera kami respon secepatnya. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.